Sacrifice itu kayu salibnya kan? Gambar kayu salib ini sacrifice kan? Iya. Yang kita belajar toh di morning worship dan tadi di BS. Nah, sekarang A. Jadi ini kan tadi kita udah bilang bahwa ini setelah kayu salib yang A. Kita mau tanya sama Aca. Apa A, Aca? Yang A itu. One of 11 midget. Apa sayang? Jelas. One of 11 midget. Oke. Terima kasih. Mau tanya sama Emak, setuju nggak sama Aca? Buang out 11. Oh. Buang out 11 setuju? Mak belum kamai. Yang ragi lama ya? Iya. Itu dia ya. Put away out 11 kan? Bisa Iya, semua? Gid. Dibuang. Bisa. Jadi karena Kristus itu kita punya Passover, kayu salib, di kayu salib, kita harus buang ragi yang lama. Ayatnya di mana? Kita mau tanya Tante Lika. Ya, purge out, iya betul. Put away juga boleh ya, disingkirkan gitu ya. Ayat 1:57. Semua setuju? Setuju. Setuju, Gedi. Mantap. Jadi ini yang kita baca di ayat kan, sebabnya ini. Nah, oleh karena ini sebabnya, apa dia punya akibat sebelum kayu salib? Kita mau tanya sama Sally. C. Ini sesuai jawaban grup ya, Cek? Iya, betul. Sesuai jawaban grup, sayang. Tadi sini belum dapet, saya lagi diskusi gitu. Oke, belum dapat ya. Oke, Sami. Jadi ini dia jawabannya. Ini kan sebelum sacrifice. Di sebelum sacrifice ini, not put away all 11. Asik. Put away. Jadi, Yang lain setuju? mau setuju itu? Setuju. Karena ini kan dia punya sebab akibat aja kan? Kalau yang setelahnya di put away, artinya sebelumnya tidak di put away. Atau tidak disingkirkan ragi tuanya, betul? Akibat juga itu. Bisa semuanya? Sally ngerti ini? Tante Nita dapat itu? Tante Nita? Jadi ini yang mendikte. Ini yang mendikte. Kalau setelah kayu salib disingkirkan old leaven, artinya sebelum kayu salib ya nggak disingkirkan kan? Nah, kita mau tanya, kenapa? Kenapa nggak disingkirkan old leaven-nya? Kita mau tanya sama Kokore. D. Nggak boleh makan tisu. Kokore? Belum dapat. Oke. Di grup tadi belum? Belum. Oke, Kak Titin. Apa adik kalau adik dapat? Korban. Sorry, pokoknya. Enci. Tuhan Yesus belum menjadi korban kita. Yang menjadi korban itu domba. Dan kalau korbannya domba gimana Kak Titin? Tidak, kalau korban itu domba, itu berarti tanpa ragi yang lama. Kalau korbannya domba nggak bisa apa? Oh, nggak bisa ambil dosa. Itu dia. Jadi kan di sini yang di sini old leaven-nya dosanya belum disingkirkan karena di sini korbannya apa? Domba. Belum Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus belum ada kan di sini. Dan kalau misalnya korbannya masih domba, artinya domba
Kenapa dia nggak bisa disingkirkan? Karena domba tidak bisa apa? Berdosa. Bisa ambil dosa. Itu dia, bisa ngerti itu? Acang ngerti itu? Bisa Kak. Coba. Dapat sih. Kalau misalnya ayatnya di mana? Dari ayatnya pasti Sally ngerti nanti. Kita mau tanya sama Mem Olsya, ayatnya di mana, Mem Olsya? Yohanes 52 ayat 1 kalau enggak salah ya. Oh, oke, itu udah ayatnya Mem. Kalau mau tanya sama Tante Nita, ayatnya di mana Tante Nita? Yohanes 1 ayat 29. Coba Sally baca Yohanes 1 ayat 29. Oke, Cek. Yohanes 1 ayat 9 ya, Cek, tadi. Oh iya, Gedi. Iya, Mem. Iya betul. Kita yang salah. Amin. Coba. Terang, Mm-mm. terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam John dunia. 1:29, Sally. John 1:29. Yes. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Katanya menghapus boleh dipakai di situ, Sally. Kenapa, Cik? Boleh Inggrisnya- ulang, Cik? Bahasa Inggrisnya apakah menghapus, delay? Coba bahasa Inggrisnya apa, Sally? John 1:29. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and said, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Yang ambilnya itu lemnya huruf besar atau kecil, Sally? Besar, Cik. Siapa lem yang huruf besar itu? Tuhan Yesus, Cik. Dan Tuhan Yesus itu ada nggak sebelum kayu salib? Yesus ada. Ada. Yesus Enggak, Cik. sudah mati Ada. belum sebelum kayu salib? Belum. Artinya belum mengambil apa? Kalau sebelum kayu salib? Belum mengambil dosa. Belum Betul. mengambil dosa dunia. Belum mengambil dosa Oh. dunia kan? Dan old leaven itu, ragi itu adalah lambang dari dosa. Artinya kalau dibilang sebelum kayu salib belum disingkirkan dosanya, belum diambil dosanya karena domba nggak bisa apa, Sally? Ambil dosa, Cik. Itu dia. Bisa ngerti, Sally? Ya, boleh, Cik. Tante Lika bisa dapat ini gambarannya, kesimpulannya ini? Thank you, Cik. Bisa ya? Tante Nita bisa ya semua? Kak Maratur bisa ya? Bisa dapat. Itu dia. Ya, domba nggak bisa ambil dosa karena lem yang huruf besar lah yang bisa. Sehingga sebelum kayu salib nggak bisa bilang put away old leaven karena di kayu salib lah baru di take away itu dia punya dosa oleh Tuhan Yesus yang lem. L-nya besar. Boleh? Iya. Oke, nah sekarang. Iya, Kak Maratur, silakan. Lem itu apa tuh? Lem itu domba, Kak Maratur. Oh iya. Bisa ya? Oke, Bisa, Kak. mantap. Nah, sekarang di sini kan kita ada dua kemungkinan kan? Jadi kan di sini kan dibilang setelah kayu salib yang disingkirkan ini old leaven yang adalah dosa, betul? Ini lambang dosa kan kita belajar kan old leaven ini kan? Iya, ragi. Iya, betul. Nah, dosa ini yang disingkirkan itu bisa dua kemungkinan. Ya. Kita mau minta Itin, apa dua kemungkinan dosa yang disingkirkan? Dua kemungkinan dosa yang disingkirkan itu pertama, dosanya tanpa orangnya gitu nih, Cik. Cuman dosanya. Terus kedua, Dosa secara apa? oh iya, secara terbuka. Apa kok itu bahasa Inggris? Umum.
Secara umum kan? Iya. General. Ya, secara general, secara umum. Lalu yang kedua, Oh iya, general itu. Terus habis itu orangnya, Mice. orangnya yang apa? Yang Pribadi. berdosa. Yang berdosa. Ini dua kemungkinan kan? Jadi yang disingkirkan dosanya atau orangnya yang berdosa, gimana? Bisa deh. Bisa? Nah, sekarang pertanyaannya harus didiskusikan di kelompok. Ya. Ulang pertanyaan, Cek. Oh iya, jadi kan ada dua kemungkinannya kan? Bisa Iya. yang disingkirkan itu dosa secara umum, pokoknya dosa lah. Ya, nggak, pokoknya dosanya nggak boleh ada. Yang kedua, orangnya yang berdosa. Yang mana dua kemungkinan ini kan? Nah, pertanyaannya, nomor 1. Dari kemungkinan nomor 1, ya, dari kemungkinan nomor 1 ini, dosa yang secara umum ini, apa yang tidak masuk akal? Boleh? Itu yang pertama. Lalu, nomor 2. Fish selalu dikoneksikan dengan, ini terserah ya, pokoknya dia nggak sampai 5 kata. Oke? Di jawaban nomor 2, syarat dilakukannya adalah nomor 4. Artinya, kata titik-titik tidak berlaku di kemungkinan nomor berapa, karena apa? Boleh? 4 nomor ini tolong didiskusikan, boleh? Bisa? Sudah di-screenshot semua? Nomor 1 itu cuman disingkat saja, di mana yang tidak masuk akal itu adalah dosa tanpa orangnya. Karena di situ kan, iya. Dosa tanpa orangnya ya. Thank you, ma'am. Itin nomor 1, Itin. Kalau itu Mice, yang tidak masuk akal dari kemungkinan nomor 1 itu adalah setiap hari fees atau dengan kata lain tidak ada appointed time. Berarti sama kayak Kak Titin ya. Ya, Mice. Oke, mari kita reason sama-sama ya. Nah, dari kemungkinan nomor 1, artinya kita bahasnya nomor 1 dong. Dosa secara umum, betul nggak? Iya, Kak. Dan yang nggak masuk akal adalah, ini kan dipisahkan dari nomor 2, dosa sama orangnya, betul? Iya. Betul? Jadi yang nggak masuk akal kalau kita ngomongin dosanya toh di nomor kemungkinan nomor 1, yang nggak masuk akal dosa itu selalu kecantol sama orangnya. Atau Iya. dosa itu tidak terpisah dari orangnya, itu yang nggak masuk akal. Gimana? Oh iya. Oh, Jadi- salah banget tadi kita
Mem Olsya betul itu. Oh, Jadi Mem Olsya kan lihat kan kenapa kita harus pisahkan dosa sama orang kalau dosa itu nggak terpisah dari orangnya gimana? Iya, iya. Dapat. Dapat ya? oke. Dapat, Kak. Ya, oke. Nah, ya. Jadi Karena yang silakan. Betul. Jadi walaupun nomor 1 ini ngomongin dosa secara umum, udah pasti ada orangnya juga kan? iya. Nah, sampai situ ngerti semua? Boleh Acah deh. itu, Acah? Boleh ngecek. Ah, Boleh dapat, Kak. Emak dapat, Mak? Dapat. Tadi ada yang mau tanya atau siapa ya tadi? Oh, sudah dapat semua ya? Tadi kayak ada panggil G gitu, nggak ada ya? Mem Olsya dapat ya, Mem? Macet-macet, Kak. Iya, oke. Oke. Oke, sekarang kita nomor 2. Kalau gitu. Ya. Fish selalu dikoneksikan dengan apa, Sally? Jawaban masih grup ya, Ci? Ya, betul. Grup belum dapat sih, belum ada jawaban. Belum ada jawaban ya? Iya, Ci. Oke. Gather. Kalau dari Kak Maratur apa? Fish dikoneksikan dengan apa, Kak Maratur? Together. Gather together. Thank you. Mak Linda. Sama, gather together. Betul, gather together. Gimana? Bisa dapat itu? Agak salah pikir. Betul kan? Seselupa. Bisa semuanya ya? Kok gerek? Ya. Bisa. Oke, dapat ya. Nah, jadi kita ingat ya. Ini kan ini udah kesimpulan dari pelajaran yang udah hari Minggu kan? Di 1 Korintus 5 ayat 7 kan harus put away harus sudah nggak ada dosa kan? Dan Putus-putus, Kak. putus-putus kah? Iya, Gedi putus. Sekarang gimana? Halo, halo? Masih. Halo? Nah, udah Ci. Masih. Nah, iya sudah, Gedi. Oke. Nah, sekarang gimana? Masih, Kak. Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, dosa itu kan di put away kan setelah kayu salib kan? Nah, oleh karena itu kan di ayat 8 kan dibilang let us keep the feast, betul? Betul. Ya kan? Nah, artinya dosa secara umum ini ada connect dengan waktu feast, nggak boleh ada dosa secara umum, atau waktu feast nggak boleh ada orang berdosa. Gimana? Boleh? Karena kan waktu setelah kayu salib itu kan yang disingkirkan old leaven atau dosa, toh? Lalu let us keep the feast, betul? Artinya Oh iya. waktu disingkirkan dosanya itu ada koneksinya dengan kita lakukan feast. Gimana? Oh ya, bisa. Boleh Sally? Nah, kan tadi kan Ci. ada 2 kemungkinan kan Sally? Bahwa Iya, Ci. feast-nya itu waktu dilakukan feast nggak boleh ada dosa yang secara umum, atau waktu dilakukannya feast nggak boleh ada orang yang berdosa. Gimana? Oke, boleh Ci. Orangnya yang berdosa itu nggak boleh ada di feast. Itu maksudnya disingkirkan old leaven gitu ya. Nah, tapi Iya. tadi kita belajar bahwa dosa itu kan nggak mungkin terpisah dari orangnya, betul nggak? Iya. Iya, Ci. Ya kan? Jadi dosa itu nggak mungkin terpisah dari orangnya. Jadi walaupun dibilang dosa secara umum, ada apanya juga. Udah pasti ngomong tentang apa? Orangnya. Orang, betul nggak? Iya. Iya, Ci. Lalu dibilang feast itu selalu dikoneksikan dengan gather together. Ya, Ya Ci, kan? putus-putus. Lagi, Kak. Oh, oke, sebentar ya. Iya, putus-putus. Internet di sini kurang bagus.
Sekarang gimana? Halo? Tunggu lagi pindah internet. Halo? Halo? Iya, udah Kak, udah. Ya, tadi baru pindah internet ya. Oke. Nah, jadi kan FIS itu kan selalu dikoneksikan dengan gather together kan? Betul kan? Iya, Nah, C. jadi kita masih ingat kan? Di sini kalau dia dosa secara umum, artinya dosanya aja kan yang nggak ada kan? Iya. Artinya kalau misalnya nomor 1 itu dia bilang, oh kalau saya lakukan FIS ya sayanya yang tidak berdosa. Gimana? Saya Iya. tidak ada dosa, boleh? Jadi saya itu lakukan FIS-nya, bukan saya melakukan meat and drink, tapi yang penting saya nggak ada dosa, disitulah FIS. Itu pengertian nomor 1, betul? Ya. Yang kita belajar kan? Ya. Lalu yang kemungkinan nomor 2 itu, waktu FIS nggak boleh ada orang berdosanya, yang mana kan? Nah, lalu kita belajar bahwa pengertiannya FIS itu selalu dikoneksikan dengan gather apa? Gather together. Jadi kalau FIS yang nomor 1 itu selalu ada connect dengan orang kan? Dan orangnya itu, yaitu saya, betul? Iya. Saya sendiri nggak boleh ada dosa. Saya sendiri. Jadi sendirian atau nomor 1 itu sendirian atau lebih dari 1? Sendirian. Lebih Karena dari satu. fokusnya nggak boleh ada dosa. Dan kalau saya nggak ada dosa, saya itu lakukan FIS. Itu pengertian nomor 1. Atau secara spiritual FIS, betul? Iya. Nah, tapi FIS itu connect dengan kata gather together. Dan kalau dilakukan gather together, syaratnya apa? Lebih dari satu. 2 atau 3 orang berkumpul. Betul nggak? 2 atau 3 orang berkumpul kan? Iya Kak. Iya. Gay, Ya, Mem. kalau tadi kita punya jawaban kalau di nomor 3 itu syaratnya sekurang-kurangnya 2 orang. Betul, boleh, Mem. Iya. Jadi gather together itu kan paling nggak 2 atau 3 orang berkumpul kan? Iya. Itu definisi gather together. Sedangkan yang di nomor 1 itu dia sendirian atau 2 atau lebih 2 atau 3 orang atau sendirian di kemungkinan nomor 1. Sendiri. Iya. Artinya, apakah kalau kata FIS itu connect dengan gather together dan dia bilang, oh yang penting ini spiritual FIS, saya yang nggak boleh ada dosa, itu saya sudah lakukan FIS. Apakah tumbang dengan pengertian gather together? Iya. Iya. Bang. Gimana? Jadi, apakah ada spiritual FIS? Tidak. Nggak ada. Tidak. Karena gather together itu menuntut 2 atau 3 orang berkumpul. Sedangkan pengertian nomor 1 yang penting saya nggak ada dosa. Ya kan? Itu bukan gather dong. Kalau kamu mau pakai spiritual FIS itu ya ada pengertian gather together. Dan gather together-nya itu nggak bisa terpenuhi. Kalau kamu yang sendirian yang nggak ada dosa, gimana? Itu Ya. pun harus. Gimana, Tante Lika? Iya, kalau gather together bagaimana dia bilang sendiri spiritual. Betul. Harus memang ada sama-sama. Itu dia. Bisa ngerti ya, Tante Lika? Iya. Itu dia. Nah, oke, coba nomor Sally, silakan Sally. C. Jadi C maksudnya tadi, coba ya C, Seli ulang yang Seli ngerti. Boleh. Tadi kan ayat 7, 1 Korintus ayat 7 kan bilang put away old leaven atau dosa. Nah, dan kita tahu dosa itu tidak bisa terpisah dari orangnya. Jadi, kalau misalnya mau singkirkan dosa, tidak bisa dosanya doang, harus orang-orangnya gitu ya, C. Orangnya satu aja. Sally. Oh, harus orangnya. Oh, oke. Orangnya harus disingkirkan. Terus bukan. Jadi kan gini kan, nomor 1 ini kan Sally, dosa secara umum yang nggak boleh ada kan. Jadi fokusnya ke dosanya.
Jadi misalnya ngomong tentang Sally, artinya di Sally nggak boleh ada dosa gitu aja. Jadi kalau misalnya Sally udah nggak ada dosa, artinya Sally udah bikin nomor di ayat 8, let us keep the feast gitu. Oke. Sedangkan let us keep the feast connect dengan kata apa, Sally? Gather together, C. Apakah gather together bisa dirayakan oleh satu orang? Enggak, C. Nah, itu artinya tumbang nggak kalau dia bilang ini spiritual feast? Oh, tumbang, C. Nah, gitu, Sally. Oke, I see. Ya. Jadi sebenarnya, C, yang mau diambil waktu put away old leaven itu sebenarnya cuman ada satu kan, C? Nggak bisa ada dua. Old leaven nggak bisa ada. Coba boleh satukan lagi, Sally? Oke. Jadi tadi kan sebenarnya waktu bilang old leaven, put away old leaven atau dosa, itu cuma ada satu kan, Ci? Nggak ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ini kan artinya kan salah satunya benar kan, Sally? Oh Salah iya, Ci. satunya salah, ya kan? Iya. Nah, kalau berdasarkan kata gather together, Sally, yang udah tumbang nomor 1 atau nomor 2 sejauh ini penjelasannya? Nomor Ci. Dua. Nomor 1, Ci. Betul. Karena apa, Sally? Karena Spiritual. karena dosa itu tidak bisa dipisahkan dari orangnya, Ci. Bukan, Sally. Coba, siapa yang mau coba? Kenapa nomor 1 udah tumbang? Ada yang mau coba? Sami mau coba? Kenapa nomor 1 sudah tumbang? Jadi boleh coba. Boleh, Mem Osya, silakan. Jadi kenapa nomor 1 itu tumbang? Karena kan dia punya syarat kan sekurang-kurangnya itu 2, gather together toh. Nah, sedangkan dia secara spiritual begitu. Artinya cuman yang penting dia tidak ada dosa. Dan nggak memenuhi kata apa, walaupun dia bilang rayakan feast. Tidak memenuhi Apa, Mem? apa tadi bilang? Kata apa, Mem? Yang nggak dipenuhi dengan dia bilang, oh saya rayakan spiritual feast dengan saya nggak ada dosa. Dan saya ini dia sendirian kan? Iya. Tidak memenuhi nomor 2. Nomor Apa? gather together itu Gather together. Karena gather together minimal ada berapa orang, Mem? 2 orang. Nah, itu dia. Bisa ya, Mem? Iya. Gimana? Sally ngerti itu nggak? Jadi nomor 1 ini sudah tumbang karena nggak memenuhi definisi gather together, Sally. Oh ya. Karena bagi dia spiritual feast yang penting walaupun saya sendirian ini, saya sendiri ini nggak ada dosanya gitu. Oh, oke. Jadi udah ngerti sih alur ceritanya gitu. Bisa ya, Sally? Oke, bisa, C. Oke, nomor 4. Kita mau tanya sama nomor 4, kita mau tanya sama Mak Linda. Apa Mak Linda nomor 4? Nomor 4 artinya kata feast tidak berlaku di kemungkinan nomor 1. Karena kemungkinan nomor 1, tapi 5 kata ya, tidak? Enggak, ada 5 kata. Cuman Tidak. terserah ya. Terserah ya. Nah, karena kemungkinan nomor 1 tidak memenuhi syarat arti dari feast, yaitu gather together. Oke, thank you. Itu Mama. Kalau gitu, minta nomor 4 Kokore. Artinya kata feast tidak berlaku di kemungkinan nomor 1 karena
tidak sesuai dengan gather together. Oke, Atau thank tidak you. sama dengan gather together. Thank you, thank you. Kelompok satu lagi tadi kelompoknya siapa? Oh, Tante Like, Seli, Kak Titin ya. Kak Titin, nomor 4 Kak Titin. Kata fish itu tidak berlaku di kemungkinan nomor satu karena Jauhkan suaranya Kak Tin. fish itu paling kurang harus ada lebih dari 2 atau 3 orang atau gather together. Oke, thank you ya. Oke. Jadi kata sejauh ini kan kita ngomong kata gather kan? Iya. Ya, G, kalau kita punya jawaban lain, G. Coba Tante. Punya jawaban kata gather together justru yang tidak berlaku di kemungkinan nomor 1 karena dia cuma sendiri. Oke, thank you Tante Lika. Jadi kata yang last mention yang kita bahas kan kata gather kan? Iya. Ini nggak berlaku di kemungkinan nomor 1, betul nggak? Betul. Karena yang tadi Tante Lika bilang, karena cuman apa? Sendirian. Iya. Gimana? Karena kata gather together kan 2 atau 3 orang berkumpul kan Tante Lika? Iya, G. Oke, nah ini sekarang yang kita mau, jadi ini langsung tumbang kan? Dengan kalau kita ngerti fish itu gather together, langsung tumbang ini spiritual fish, betul nggak? Iya Kak. Karena diperintahkan kamu harus gather together kan? Iya. Jadi langsung tumbang dengan kata gather together ini langsung tumbang ini spiritual fish ya. Nah, jadi kita mau lihat di sini ya. Kayu salib. Ya. Ini kan kayu salib ini menggenapi apa sih? Menggenapi apa? Satu kata. Titik-titik digenapi di kayu salib. Menggenapi. Bahasa Inggris, satu kata. Shadow. Kan? Depannya S juga. Sacrifice. Betul, Tante Lika. Menggenapi sacrifice kan? Yang dilakukan sebelum kayu salib, digenapi di kayu salib kan? Iya. Iya. Oke. Nah, orang ini melakukan spiritual fish yang tadi kita bilang kan, oh ini secara spiritual, yang penting kita nggak ada dosa, betul? Tapi walaupun begitu, kata fish yang artinya gather together, itu nggak cocok dengan kamu cuman sendirian, ya kan? Yang kamu nggak ada dosa, betul? Jadi sacrifice ini dibilang dipakukan di kayu salib, betul nggak? Iya Kak. Iya. Ya. Nah, dengan dia lakukan spiritual fish sudah nggak ada apa. Jadi apa tadi bilang? Dengan lakukan spiritual fish nggak ada apa. Gather together. Betul, nggak ada gather together, betul nggak? Oh iya. Jadi di sini sudah nggak ada apa. Oh, di sini spiritual fish, betul setelah kayu salib kan? Iya. Oh, di sini apa namanya? Nggak ada together dong, ya kan? Karena sendirian kan? Kan? Gather together itu adalah kalau gather together itu berdasarkan kalau kita gather together berkumpul berdasarkan dua kata bahasa Inggris. Ayo apa? Depannya A. Assembly. Bukan. Point time. Betul nggak? Ayo. Artinya kalau udah nggak ada gather together, nggak ada apa dong? Point to time. Artinya kalau sacrifice dipakukan di kayu salib, apa juga dipakukan di kayu salib? Appointed time-nya. Makanya mereka bilang apa? Nggak ada fish lagi, sudah dipakukan. Bisa ngerti nggak? Iya.
Karena udah dipakukan di mana semua? Kayu salib. Salib. Ya. Boleh, boleh? Jadi mereka bilang feast atau appointed time sudah dipakukan di mana? Kayu salib. Oke, mantap. Sampai sini ngerti atau ada yang bingung? Oke. Ya, Sally? Tadi gimana sih yang pas connect ke tidak appointed time itu, Ci? Kalau gather together itu berdasarkan apa, Sally? Appointed time. Artinya kalau mereka nggak gather together, artinya nggak ada apa? Gak ada appointed time, Ci. Kenapa nggak ada appointed time, Sally? Karena feast-nya udah dipakukan, Ci. Itu dia. Karena sacrifice dipakukan, ditebengin juga ini appointed time dipakukan. Makanya mereka punya pengertian spiritual feast. Sendirian toh, nggak ada gather together. Gimana? Feast itu udah dipakukan di kayu salib. Kita nggak bikin-bikin itu lagi. Nggak ada lagi appointed time, betul? Oh iya, betul. Nah, mari kita lihat di sini. Ini kan semua sebelum dosa, kan? Sebelum atau setelah dosa? Sebelum dosa. Setelah dosa kan ini terjadinya kan? Jadi dibilang appointed time dipakukan di mana? Kayu salib. Oke. Dan ini dosa kan? Kalau ini dosa kan? Apakah sebelum dosa, ini sebelum dosa, wilayah sebelum dosa. Sebelum dosa ada appointed time nggak? Nggak ada. Ada. Apa appointed time sebelum dosa? Sabat. Sabat itu. Sabat hari keberapa? Hari ke-7. Apakah hari ke-7-nya itu appointed? Tuhan tentukan. Iya. Artinya, coba lihat artinya apa, ayo. Artinya sebelum kayu salib ada appointed time. Betul. Tapi bukan itu. Coba, Ci. Ya, Sally. Beberapa orang ya, dengar ya. Bagaimana Artinya, Pertanyaannya, kan tadi kan sebelum dosa ada appointed time yaitu sabat hari ke-7. Artinya, gitu, Mem. Artinya setelah dosa atau sebelum dosa. Artinya sabat dipakukan juga. Oke, itu Mem Olsya. Sally tadi mau jawab. Silakan, Sally. Ci, artinya setelah dosa tetap ada appointed time, Ci. Oke. Itu sama kayak Tante Lika. Bukan itu. Oh, Tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah jawab, Sally. That's good. Untuk ungkapkan reason, oke? Oke. Ada yang mau coba lagi nggak? Artinya sabat sama dengan feast. Oke, sahabat sama dengan feast. Thank you, Kakak Titin. Ada lagi yang mau coba? Ada. Oke, Sonder, silakan. Hari Sabat. Apa tadi, Kak? Tidak appointed time lagi, Michi. Atau Oke. setiap hari. Thank you, Sally. Itin. Ada atau Sami? Mau coba? Oh, situ Michi ada kerja sama di sini, jadi akhirnya Kak Itin yang jawab. Oh, oke. Perwakilan ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau jawab? Sudah? Oke, mari kita lihat urutannya. Tadi mereka pakukan apa? Appointed time, kan? Time. Iya. Sedangkan hari Sabat itu appointed time. Artinya mereka yang pakukan feast sebenarnya juga pakukan hari Sabat. Gimana? Iya. Betul, Mem Olsya? Iya. Jadi kalau kamu bilang, oh kita nggak perlu gather together, artinya kamu bilang nggak ada appointed time. Artinya hari Sabat yang appointed time juga kamu pakukan. Betul. Gimana? Jadi. Itu dia. Ya? Gimana Kak Titin, boleh ya itu? Boleh, Miche. Itu dia. Oleh karena itu, supaya ini nggak dituduhkan kepada mereka, mereka bilang Sudah dipakukan. itu Tante Nita. Jadi supaya ini bukan menjadi tuduhan buat mereka yang bilang, oh
fish itu appointed time itu udah dipakukan. Terus kita bilang, oh artinya kamu pakukan hari Sabat hari ke-7 karena hari Sabat hari ke-7 itu appointed time. Artinya mereka mau bilang apa supaya menangkis yang kita bilang ini? Mereka mau bilang apa? Sabat sama fish itu beda. Mantap, Sally. Sabat itu bukan fish. Bukan fish. Gimana? Dan itu mereka bilangnya nggak berdasarkan Alkitab, kan? Iya sih. Padahal Levitikus 23 itu Sabat apa? Fish. Sabat Fish. itu fish. Itu dia. Oke? Bagaimana? Mantap sih. Bisa ngerti nggak ini? Iya, Gi. Bisa ya? Silakan, Tante Lika, ada pertanyaan? Bisa ya? Sudah mantap. Mantap ya. Jadi gather together itu harus ada orang lain. Misalnya ya, ini yang tadi itu, yang tadi ini. Misalnya kita gather together ya. Harus ada orangnya kan? Iya. Dan bisa nggak? Ini kan kata-katanya ayat 7 ini dibilang put away sin. Ya kan? Purge atau purge. Purge itu dibuang dosanya. Dan dosa itu selalu connect sama orang, betul nggak? Dan ini terjadi di saat feast. Jadi waktu feast itu kita harus singkirkan dosa. Dosa yang koneksi harus sama orangnya, betul? Jadi bisa nggak kita bilang, kamu nggak boleh ada di sini kalau orangnya nggak ada? Nggak bisa. Jadi bisa nggak? Bisa nggak Kak Maratur? Oh, Kak Maratur nggak boleh ada di sini. Kalau Kak Maratur nggak ada di sini, bisa nggak? Kalau aku nggak ada di situ, berarti dosanya juga nggak ada di situ. Nah, artinya bisa nggak dibilang Kak Maratur jangan ada di sini? Bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Jadi artinya untuk bilang Kak Maratur jangan ada di sini, Kak Maratur harus ada sebelum saya bilang kamu nggak bisa ada di sini. Gimana? Ya. Nah, itu dia. Itu pengertian gather together yang dimana kita harus purge sin. Kita harus membuang dosa. Gimana? Yaitu ketika orangnya ada, baru kita bilang kamu nggak bisa ada di feast ini. Gimana? Jadi, ya, Ma? Inilah yang membuktikan bahwa tidak bisa hanya satu orang feast itu. Betul, Ya? harus lebih dari satu. Dan untuk harus lebih dari satu, harus ada orang yang selain Gedi. Ya kan? Iya. Dan untuk menggenapi ayat 7 ini bilang, kita harus put away sin. Orangnya itu ya harus ada di situ. Baru kita bilang apa? Kamu yang ada di sini, nggak bisa ada di sini. Karena kamu masih ada apa? Dosa. Gimana? Iya. Nah, itu dia. Gimana? Boleh semuanya review malam ini? Boleh, Gigi. Tentang ini untuk menumbangkan, kita udah ngerti kan bahwa ini adalah ucapan atau perkataan yang dimengerti dari orang yang menolak feast. Jadi kita harus ngerti reasonnya. Ini bukan untuk istilahnya ini bukan untuk menjelek-jelekan orang yang bilang ini ya, tapi ini untuk supaya kita nggak digoyangkan dengan perkataan-perkataan mereka yang nggak berdasarkan firman Tuhan. Gimana? Iya, Gedi. Itu dia ya. Bisa ya semuanya, dan semoga kalau mereka jujur, mereka akan pakai reason ini. Tapi kalau mereka nggak jujur, ada agenda sendiri yang mereka mau buat, ya ujung-ujungnya ya jangan heran kan? Bisa ngerti ya itu? Ya, Gey. Oke, itulah kita punya review malam hari ini. Bisa dapat ya semua? Cici boleh screen time? Boleh. Kasih. Silakan, Sally. Coba ikut belajar.